Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Ilmuha dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian dasar dari metodologi dan studi Islam. Kata metodologi sendiri berasal dari 3 kata Yunani, yaitu meta, hefodos, dan logos. Meta memiliki makna menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan metodos berarti jalan atau cara. Oleh karena itu, kata metodos dapat diartikan sebagai jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Metode melibatkan serangkaian langkah-langkah praktis dan sistematis yang tepat dalam berbagai ilmu tertentu. Kehadiran metode dianggap sebagai pengetahuan yang menjadi suatu konsensus dan bersifat aplikatif. Dalam suatu disiplin ilmu, metodologi dianggap mampu membimbing seseorang menuju kebenaran dalam bidang tersebut sehingga sudah tidak ada lagi menjadi bahan perdebatan. Kesepakatan mengenai metode ini umumnya telah diterima oleh komunitas ilmuwan dalam bidang tertentu. Ketika istilah metode digabungkan dengan logos atau logis, maknanya mengalami transformasi. Logis atau logos sendiri mengacu pada studi atau teori tentang suatu hal. Dengan demikian, konsep metodologi tidak hanya mencakup serangkaian langkah yang telah diterima secara umum, melainkan menjadi penelitian mendalam tentang metode itu sendiri. Dengan kata lain, jika metode pada awalnya hanya terdiri dari langkah-langkah yang diterima tanpa perdebatan, refleksi, dan eksplorasi mendalam terhadap kerja ilmu pengetahuan dalam konteks metodologi, terdapat ruang yang luas untuk mengevaluasi, berdebat, dan merefleksikan cara kerja suatu ilmu. Oleh karena itu, metodologi menjadi elemen yang tak terpisahkan dari sistematika filsafat, sementara metode tidak melibatkan dimensi tersebut. Menurut Robert Bogdan dan Stephen J. Taylor, istilah metodologi pada umumnya merujuk pada serangkaian langkah, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati dan mencari solusi terhadap suatu masalah. Dalam konteks ilmu sosial, istilah yang mengacu pada pendekatan yang digunakan seseorang dalam melakukan penelitian. Setiap tindakan yang dilakukan beserta dengan asumsi, minat, tujuan pribadi memiliki dampak yang signifikan terhadap pemilihan prosedur metodologis yang diterapkan. Singkatnya, perdebatan memiliki prosedur metodologis yang diterapkan terkait dengan metodologi melibatkan diskusi tentang asumsi, tujuan, teori, dan perspektif yang digunakan. Adapun ruang lingkup metodologi studi Islam dalam persiapan hukum keluarga Islam ialah metodologi studi Islam adalah ilmu tentang cara-cara sistematis ilmiah dan komprehensif untuk memahami, menganalisis, serta meneliti ajaran Islam atau dari sumber primer Al-Quran dan Hadis, sehingga implementasinya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Ruang lingkupnya lebih berfokus pada penerapan metodologi tersebut untuk mengalih, menafsirkan, dan mengembangkan hukum Islam di bidang kekeluargaan atau munafakat atau perkawinan atau warisan, faraid, nafkah, hadanah atau pengasuhan, wakaf, wasiat, dan perwalian. Hukum keluarga Islam dipandang sebagai bagian integral dan fikih muamalah yang bermotif, tetapi juga memerlukan pendekatan interdisipliner agar relevan dengan konteks masyarakat kontemporer seperti komplikasi hukum Islam dan KHI di Indonesia. Pengertian dasar metodologi studi Islam ialah studi Islam adalah ilmu tentang cara meta atau hodos
untuk mempelajari Islam secara ilmiah, bukan sekedar hafalan doktrin. Tujuannya ialah memahami ajaran Islam secara utuh atau normatif, historis, dan empiris. Kedua, menjawab permasalahan kekinian ya, seperti pembaruan atau tajdid hukum. Yang ketiga, mengintegrasikan sumber wahyu dengan realitas sosial. Adapun ruang lingkupnya umum di studi Islam mencangkup dimensi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan kehidupan rumah tangga. Kemudian kajian teks Al-Quran, hadis, sejarah peradaban, dan interaksi sosial umat Islam. Ruang lingkup metode studi Islam sendiri mempersiapkan menurut sedangkan menurut hukum keluarga Islam, ruang lingkup metodologi Islam sendiri ialah dalam perspektif hukum keluarga Islam, metodologi studi Islam tidak hanya normatif atau tekstual, melainkan terintegrasi dan terinterdisipliner hukum keluarga Islam dalam kurung fikih munakahat dan ahwal syahsiyah dipandang sebagai aplikasi praktis ajaran Islam di ranah keluarga, sehingga metodologinya harus mampu menghubungkan norma ilahi dengan realitas sosial budaya. Ruang lingkup utamanya meliputi 1. Pendekatan normatif. Apa sih pendekatan normatif itu? Atau dominan dalam fikih kekeluargaan. Memandang hukum keluarga sebagai ajaran mutlak dari Al-Quran dan hadis, atau legal, formal, halal, haram, boleh, tidak. Ini mencakup usul fikih, tafsir, dan hadis untuk istinbat hukum atau penggalian hukum. Contoh, aturan poligami pada Quran surat An-Nisa ayat 3, waris Quran surat An-Nisa ayat 7-11, dan hak nafkah. Pendekatan ini dianggap sebagai kebenaran absolut tanpa campur tangan manusia sepenuhnya dan sangat relevan untuk fikih klasik serta KHI. Pendekatan secara historisnya ialah melacak perkembangan hukum keluarga dari masa Rasulullah, masa fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hingga kodifikasi modern di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan nomor 1/1974 dan KHI, termasuk asbabun nuzul dan konteks historis ayat-ayat keluarga. Pendekatan sosiologis dan antropologisnya ialah menganalisis bagaimana hukum keluarga diterapkan dalam masyarakat, interaksi dengan adat budaya lokal, dan perubahan sosial. Contohnya seperti isu harta bersama, hibah, atau ahli waris pengganti yang dipengaruhi realitas sosial ini, melengkapi normatif agar hukum tidak kaku. Kemudian pendekatan indisipliner atau kontekstual, menggabungkan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat hukum, dan studi empiris untuk pembaruan atau tajdid hukum keluarga agar modern dan madani. Di Indonesia ini terlihat pada kajian KHI yang memadukan syariat dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian metode spesifik yang digunakan adalah dedukatif atau dari nas ke furu atau cabang hukum keluarga, induktif dari kasus masyarakat ke kaid hukum, mukarramah mazhab, perbandingan antara mazhab fikih, empiris, studi khusus di pengadilan agama, problem solving, penyelesaian isu kontemporer seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau hak anak. Ruang lingkup program studi hukum Islam sendiri biasanya mencangkup mata kuliah seperti metodologi studi Islam, pengantaran ilmu fikih, filsafat hukum Islam, hukum perkawinan, waris, dan metodologi penelitian hukum keluarga. Ini menunjukkan bahwa metodologi studi Islam menjadi fondasi untuk semua kajian fikih keluarga. Urgensi dari manfaat dalam persepsi hukum keluarga Islam adalah dalam mempersepsi hukum keluarga Islam, metodologi studi Islam berfungsi sebagai jembatan antara teks suci dan realitas kehidupan. Tanpa metodologi yang tepat, hukum keluarga hanya menjadi doktrin kaku yang tidak mampu menjawab tantangan zaman
misalnya kesetaraan gender dalam waris, perlindungan anak, atau keluarga berencana. Pendekatan normatif memberikan dasar syariat, sementara pendekatan sosial historis memastikan hukum tetap rahmatan lil alamin dan adaptif. Contoh pengaplikasiannya ialah kajian hukum keluarga di Indonesia sering menggunakan perspektif sosiologis untuk melihat bagaimana KHI mengakomodasi adat dan kepentingan masyarakat sehingga menghasilkan hukum yang living atau hidup dan tidak sekedar teks mati. Berikut adalah paparan lebih detail mengenai ruang lingkup metodologi studi Islam dalam perspektif Islam atau ahwal asosial. 1. Pengertian metodologi studi Islam. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya bahas tentang dasar-dasar dari metodologi menurut perspektif hukum keluarga Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.